Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, my name is Jasmine Ferusyada. Sevi Arya Fatma. Dafa Aurelio Sulaiman. In today's video, we will explain about tenses in English. But we will only discuss 5 tenses, which is simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, simple past tense, and simple future tense. But we will explain the lesson using bahasa, so you all will have a good understanding about the lesson. Without further ado, let's get to the content. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu simple past tense. Simple past tense bisa digunakan untuk mendefinisikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Keterangan waktu atau time signal yang biasanya digunakan adalah yesterday, last night, this morning, a week ago, a month ago, dan lain-lain. Simple past tense mempunyai dua form, yaitu verb dan non-verb, dan diikuti oleh 3 bentuk, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Masuk ke bentuk yang pertama, yaitu bentuk positif. Kalau dia pakai verb, berarti dia pakai verb 2, subject plus verb 2. Kalau dia non-verb, berarti dia pakai subject plus was atau were, terus baru non-verb. Subjek di sini adalah I, you, we, they, she, it. Nah, penggunaan was were itu tergantung kata ganti orang berapa. Kalau kata ganti orang pertama pakai was, kalau ganti orang banyak, kedua ketiga itu pakai were. Kita langsung masuk ke contoh kalimatnya. Yang pertama, I ate fried rice yesterday. Saya makan nasi goreng kemarin. It itu verb 2-nya ate, makanya pakai ate. Yang kedua, she was in Semarang last week. Dia minggu lalu berada di Semarang. Nah, karena dia kata ganti orang pertama pakai was. Yang ketiga, you were so young. Kamu terlihat sangat muda. Karena dia perempuan kata ganti orang kedua, makanya pakai were. Kita lanjut ke bentuk negatif. Kalau dia pakai verb, rumusnya adalah subject plus did not plus verb 1. Kalau dia pakai non-verb, rumusnya adalah subject plus was atau were plus not, baru kasih non-verbnya. Ingat, kalau bentuk negatif pakainya verb 1, jangan pakai verb 2. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, I didn't go to my uncle's house yesterday. Saya tidak pergi ke rumah paman saya kemarin. Nah, itu dia pakai didn't ya, sama pakai go. Go jangan pakai when, soalnya pakai verb 1. Terus yang kedua, Ben was not in Malang yesterday. Karena dia pakai kata ganti orang pertama pakai was. Yang terakhir, they were not so happy last night. Karena dia pakai they, maka pakai were, soalnya kata ganti orang ketiga. Kita masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu interrogatif. Nah, kalau dia pakai verb, rumusnya adalah did plus subject plus verb 1. Kalau dia pakai non-verb, rumusnya adalah was atau were plus subject plus non-verb. Ingat, interrogatif juga pakai verb 1, jangan pakai verb 2. Kita lihat contoh yang pertama, did you go to the party last night? Apakah kamu pergi ke pesta kemarin malam? Nah, dia pakai did ya karena kalimatnya, terus pakai go, jangan pakai when, salah verb 1. Yang kedua adalah was Benny in Malang yesterday? Nah, karena dia katakan di orang pertama pakai was. Terus yang terakhir adalah were they on Bali last month? Nah, karena mereka katakan di orang ketiga pakai were. Ingat ya, kalau interrogatif negatif pakai verb 1, jangan pakai verb 2. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Hai guys, jadi di sini aku bakal jelasin tentang simple present tense. Apa aja sih yang bakal aku jelasin? Jadi yang pertama ada bentuk positif, negatif, dan interrogatifnya. Dan aku juga jelasin tentang fungsi dan time signalnya. Yang pertama aku bahas adalah positive formnya. Jadi di tenses ini, dia punya rumus subject plus verb 1. Nah, tapi jika subjeknya he, she, it, jadi dia subject plus verb 1 plus s. Nah, bentuk spelling verb pada he, she, it itu tergantung dari kata akhir verb itu sendiri. Contohnya yang pertama, kata kerja yang berakhiran huruf O, CH, SH, X, atau Z itu ditambahkan dengan huruf ES. Yang kedua, kata kerja yang berakhiran dengan konsonan dan Y ditambahkan dengan huruf IES. Yang ketiga, kata kerja yang berakhiran dengan vokal plus Y ditambahkan dengan huruf S saja. Ini yang kedua ada negative formnya. Rumusnya subject plus don't or doesn't plus verb 1 plus object. Tapi di sini jika verbnya itu to be, jadinya subject plus to be plus not plus object. Oh iya, kapan kita pakai don't, kapan kita pakai doesn't? Nah, kalau pakai don't itu kalau subjeknya I, you, they, we. Kalau doesn't subjeknya he, she, it. Yang ketiga ada bentuk
interrogatifnya. Di sini rumusnya do or does plus subject plus verb 1. Do untuk Ayu Dewi, does untuk he she it. Tapi di sini he she it verbnya nggak usah ditambahin s. Nah, yang keempat ada usage and time signalnya. Usage yang pertama untuk menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini. Yang kedua untuk menunjukkan fakta. Dan yang ketiga untuk kalimat perintah atau larangan. Untuk time signalnya sendiri ada always, seldom, every week. Di sini aku mau ngejelasin tentang present perfect tense. Tenses ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kejadian di masa lalu atau yang baru aja selesai. Misalnya nih, kayak hasil dari pencapaian di masa lalu, terus perubahan atau pengalaman di masa lalu. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada subject plus has atau have plus verb 3. Nah, contohnya itu buat yang positif ada he has already finished his homework, dan negatifnya ada she has not been to Australia so far, dan untuk interrogatifnya itu ada has she complete the arrangement for the coming event up to now. Jadi itu present perfect tense. Nah, jadi di sini aku bakal bahas tentang present continuous tense. Jadi tenses ini tuh membicarakan tentang kejadian yang sedang berlangsung atau rencana yang akan datang. Rumus dari tenses ini sendiri yaitu subject plus am is are plus verb ing. Nah, kita lihat contohnya ada positif, negatif, sama interrogatif. Yang positif sama kayak rumus yang awal. Yang negatif itu rumusnya jadinya subject to be ditambahin not baru verb ing. Jadinya kan we are not playing computer games now. Nah, untuk interrogatif to be-nya ditaruh depan. Jadi to be dulu baru subject, baru verb ing, baru object. Jadinya kan is she playing computer games at the moment? Gitu. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu simple future tense. Simple future tense biasanya mendeskripsikan sesuatu yang terjadi di masa akan datang. Keterangan waktu yang bisa digunakan atau time signalnya adalah tomorrow, later, next, dan lain-lain. Simple future tense mempunyai dua form yaitu verb dan non-verb. Kita masuk ke bentuk yang pertama yaitu bentuk verb. Semua verb di simple future tense pakai verb 1. Kalau bentuknya positif, rumusnya adalah will plus verb 1. Kalau bentuknya negatif, ya rumusnya adalah will not plus verb 1. Yang interrogatif adalah will you plus verb 1. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, I will visit you in your house tomorrow. Yang kedua, she won't be studying in the class until next week. Yang terakhir, will you visit me in Surabaya next month? Nah, ketiga-tiganya itu pakai verb 1 sama pakai will di depannya. Oke? Kita masuk ke bentuk yang kedua dari bentuk non-verb. Karena dia nggak pakai verb, maka dia pakai be di setiap rumusnya. Kalau dia pakai positif, rumusnya adalah will plus be plus non-verb. Kalau negatif, rumusnya adalah will not atau won't plus be plus non-verb. Kalau interrogatif, rumusnya adalah will atau won't plus you plus be plus non-verb. Kita masuk ke contoh kalimat yang pertama adalah I will be your teacher tomorrow. Yang kedua, she won't be happy if you don't come. Dan yang terakhir, won't you be here for a while? Nah, dari yang pertama dia pakai dari pertama, kedua, ketiga dia pakai be semua karena non-verb. Nah, ingat ya, kalau non-verb pakai be. I think that's all from us. We hope you all will have a good understanding about the lesson. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.